Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mamat Al-Kathiri. Gokil, Cing Abdel. Gokil apa nih, Mat? Itu yang dalam. Iya. Al-Kathiri berarti Arab dong loh, Mat. Arab banget gua nih. Kok bisa ada emang banyak di ini, komunitas Arab di Papua tuh banyak? Banyak banget. Arab kan sebenarnya kemana-mana aja Iya. gitu. Di seluruh Indonesia ini ada, seluruh belahan dunia itu ada gitu kan. Dan datangnya cuma cowok. Oke. Datangnya dari Arabnya sana ke sini tuh cuma cowok. Jadi dia turun kemana nikah sama orang situ. Oke. Jadi turun ke Papua nikahnya sama orang Papua. Turun ke Betawi nikahnya sama orang Betawi gitu-gitu, Cing. Nah, lo nyokap berarti Papua? Papua. Asli Papua? Iya. Di mana sih, Mat? Nyokap Al-Kathiri juga. Nenek moyangnya. Jadi nyokap Al-Kathiri, bokap Al-Kathiri. Oh, iya. Jadi memang keturunan juga? Keturunan juga, cuma nenek moyang mereka Papua gitu. Lo di mana sih, Mat? Fak-fak. Papua itu Papua Barat atau Papua? Papua Barat, Cing. Yang lebih dekat ke New Guinea? Oh enggak dong, itu mah Papua Barat sebelah sini. Papua Barat sebelah sini. Sebelah sini, ya. Papua yang perbatasan. Iya, Papua yang sana, Jayapura, Merauke. Merauke, iya. Memang banyak di situ komunitas di Fak-Fak itu Muslim berarti. Iya, penduduk aslinya juga mayoritas Muslim. Jadi Mayoritas ya Muslim. sistem petuanan gitu, Cing, di Apa bawah kerajaan gitu. Ah. Jadi ada raja kampung ini, ada raja kampung ini. Setiap kampung ada rajanya. Dibagi bukan setiap kampung. Jadi kayak ada kumpulan 4 sampai 5 kampung itu satu petuanan namanya. Itu ada 9 petuanan di Fak-Fak. Nah, itu tujuhnya itu Muslim. 2-nya itu non Muslim. Dan banyak tuh, bukan hanya Al-Kathiri di sana. Bukan hanya Al-Kathiri, ada Al-Hamid, Al-Idrus. Ada Itu macam-macam. apa ya? Habib ya, Sayyid ya? Iya, Al-Hamid itu Sayyid. Ada banyak juga di sana Sayyid. Banyak banget. Cing. Kalau Al-Kathiri enggak ya? Al-Kathiri enggak. Al-Kathiri itu apa, Sayyid sama Syekh ya? Syekh, Al-Kathiri itu Syekh. Syekh. Kalau di ujungnya tuh siapa? Ujungnya itu siapa ya? Siapa ya ujungnya? Lo nggak tahu ini? Nggak tahu aku silsilah gitu. Ada tokoh apa gitu? Pokoknya intinya Nabi Nuh aja udah. Lo dari Nabi Nuh? Iya, maksudnya semua kan Nabi bapak Nuh. segala bangsa kan. Iya, Nabi Adam dong. Iya, ujungnya Nabi Adam. Coba tarik. Nabi Nuh siapa tahu ada. Iya, ke atasnya. Keturunan Nabi ya, kita semua Nabi Adam. Semuanya, iya kan. Nah, Nabi Adam. Iya. Nah, berarti kalau lo ini nenek moyang yang katanya ke Fak-Fak itu dari Saudi Arabia atau dari Yaman? nggak ada orang Arab di Indonesia. Pokoknya semua orang Arab di Indonesia itu dari Yaman, Hadramut. Semua marga-marga itu pasti dari Hadramut. Tapi si Hadramaut itu Bersaudara juga sama yang di Saudi gitu. Karena dulu kan sebutnya Jazirah Arab, belum ada negara-negara bangsa kayak sekarang kan. Iya, jadi satu daratan aja gitu. Iya. Intinya ada marga ini di sini, ada marga ini di sini. Yang membedakan itu binnya kan. Bin, ya. Ada bin apa gitu. Nah, lo juga harus kawin sama Al-Kathiri. Bebas sih, udah modern kita mah. Udah ada tapi udah ada ininya apa calon. Ada sih, Cing. Cuma nggak disetujui nih, kayaknya bawa Cing Abdel baru disetujui deh. Waduh. Ya, tapi masih tetap berhubungan? Sama ceweknya? Masih. Tapi udah nggak disetujuin pasti? Udah nggak disetujui. Kenapa nggak disetujui, Mat? Nggak tahu ya. Apa karena Papua ya? Ya enggak lah. Iya. Ya nggak tahu, Cing. Masa nggak ada alasannya? Alasannya itu pernah kan saya bilang mau ke sana, mau ke Aceh. Rumah. Iya. Dia dari Aceh? Iya, dari... Ketemu di Jogja. Di Jogja, oke. Ketemu di Jogja, jadi saya kesampaikan, terus dia sampaikan ke abangnya. Nah, abangnya tuh berhubungan baik sama saya. Nggak ada masalah nih abangnya. Terus abangnya jadi mereka kumpul keluarga gitu, ini Mamat mau datang gini. Jadi kesimpulannya abangnya telepon 2 jaman tuh. Sama orang sama abangnya, sama abangnya nih saya teleponan gitu, dilarang untuk pergi. Jadi kumpul keluarga ini menyatakan udah jangan datang gitu. Dia sempat kumpul keluarga tapi untuk melarang. Untuk melarang. Jadi gimana nih gitu. Kita larang aja dengan keras apa dengan halus gitu. Tapi lo perjuangkan tetap, Mat. Soalnya ibu saya udah sayang banget. Saya mah nggak terlalu, saya bukan yang tipikal kayak bucin-bucin gitu, enggak ya. Saya cuek aja, tapi ya
Saya cari tuh yang bisa klop sama ibu saya. Oke. Nah, yang ini nih Emang udah ketemu? udah. Ibu saya waktu pulang haji saya antar dia ke Makassar ketemu. Ketemunya di Makassar? Di Makassar karena kan embarkasi timur kan, turunnya Makassar. Jadi lo dari Fak-Fak? Saya dari sini. Oh, iya. Waktu itu saya dari sini. Dari Jakarta. Jakarta. Lo kotanya kebanyakan, Mat. Bener deh kalau menurut gue lo ini Kenapa? deh. Lo perhatiin deh. Kenapa, Ci? Lo asal dari Fak-Fak. Iya. Cewek lo dari Aceh. Ketemunya di Jogja. Di Jogja. Mempertemukan ibu lo di Makassar. berangkat dari Saya Jakarta, dia dari Jogja. tuh. Terlalu banyak ininya, Mat. Akap lo antar kota antar provinsi. Pusing ini orang sebenarnya orang mana gitu. Iya, Indonesia, Cing. Oh, Wih, iya. Mantap! 100% Jokowi, 100% NKRI. Harga pas. Dukung. Ya, tapi itulah lika-liku Lika-liku cinta. kehidupan, ya. Iya, yang penting ceweknya belum melarang juga kan untuk bertemu sama lo. Belum. Dia juga masih mau. Intinya dia juga mau gitu. Ganteng kan gua kan. Oh iya lah. Iya. Kalau masalah itu. Iya. Cowok kan semuanya ganteng. Kalau paling nggak inner beauty lo bagus. Apa? Inner beauty tuh ke Aura. iya ke kegantengan atau kecantikan yang lahir dari dalam. Wis, gitu. Masya Allah. Hanya orang-orang yang deket yang bisa melihat itu. Mungkin cewek lo melihat itu. Iya, mungkin ya dia. Iya, Itu apalagi jadi- yang mau dilihat ya kan? Gak ada lagi. Gak ada lagi, udah. Iya. Jadi dia masih ini, cuma ya itu dari keluarganya sana masih belum mau. Belum ya, Belum iya. mau. Belum ya, bukan nggak mau. Belum. Insya Allah belum ya. Iya. Udah bilang enggak sih, tapi mudah-mudahan belum ya. Iya, Kan iya. bisa berubah, Allah maha membulak-balikan hati manusia kan. Iya. Itu. Muka libal kulub. Nah, jadi kita tunggu aja. Kalau memang jodoh ya pasti. Bertemu. Iya. Afgan. Iya. Iya, Ah, Ci. Mamat ini bukan dokter gigi, sarjana kedokteran gigi. Yoi. Wisudawan gua. Setelah berapa tahun? 10 tahun 6 bulan. Kok nggak di DO sih, Mat? Nggak di DO, Cing, karena di sistem kampus saya tuh nggak ada sistem 7 tahun, baru tahun ini. Karena tahun ini tuh peraturan Menteri Pendidikan yang baru, surat edarannya bahwa semua nomenklatur ijazah itu dikembalikan ke nasional. Jadi pakai satu aturan nasional. Jadi ijazah kita itu semua dibikin di nasional. Jadi lewat dari batasan itu, otomatis nilainya akan 0. Database-nya itu akan 0, yang nama kita, NIM kita itu. Jadi mulai tahun ini makanya saya kejar kemarin. Kalau Pandemi. Kalau nggak kejar ya pupus harapan lo untuk jadi sarjana kedokteran gigi. Pupus. Harus ulang dari awal. Harus ulang dari 0. Atau kalau enggak tarik berkas sebelum tanggal 20 Desember kemarin. Itu harus ditarik berkas biar bisa pindah kampus. Kalau enggak, udah lewat. Lu memang cita-cita lu jadi dokter gigi? Enggak, Cing. Apa cita-cita? Cita-cita sebenarnya lebih tertarik ya. Ya. Nggak tahu cita-cita dulu ganti-ganti soalnya. Oke. Lebih tertarik ke dunia Politik. politik, Cing. Iya. Makanya lo mau follow Abdul Rani Rashid. Iya. Yang lain tunggu retweet Ramon Papana, saya mah tunggunya retweet Abdul Rani Rashid. Udah mulai lo sekarang lo polling gue. Saya kemarin cari akunnya hilang, Cing. Ada. Apa dia blok saya ya? Ada yang baru. Karena nama Twitter saya 100% Jokowi, saya diblok ya. Mungkin. Udah ada, gue udah selesai kalau lo, Mat. Lo mungkin belum lihat. Oh, belum lihat. Udah mulai polling lagi dia. Dibikin polling yang Polling kayak lagi. dulu itu. Iya. Gokil sih orang itu. Tapi Cing dapat dia dari mana sih? Nggak tahu. Pokoknya itu ada yang pernah meretweet juga. Gue lihat nih orang lucu banget deh. Dia menyandingkan diri dia dengan Prabowo, Iya. dengan Puan Maharani Iya. ya. Dan pollingnya selalu dia menang. Dia polling di mana? Kalau di Twitter emang menang loh. Tapi Di Twitternya itu emang dia selalu menang, makanya dia punya kepercayaan diri gitu. Dia selalu bilang kalau polling gue yang nomor 1 gitu. Karena gue juga Iya. milih dia, Mat, kalau lagi di polling. Twitter. Iya. Tapi kalau seandainya nih, Cing, seandainya Pabilo beneran ada foto dia di situ, Cing pilih nggak? ARR ya, ARR, iya. Abdul Rani Rashid. Abdul Rani Rashid. Dan dia pernah waktu gue nge-MC di Kemang Village, dia nonton. Oh, di Kemang Film. Tapi dia kayak selfie gitu. Untuk membuktikan bahwa dia ada di tempat gue berada gitu. Tapi dia nggak negur, sayang banget ya gue. Padahal kalau ketemu tuh gue mau. Tapi Cing bisa jadi jubirnya dia, Cing.
Bisa sih sebenarnya. Bisa ya? Sayangnya Pak Rani ini obrolan kita berdua aja ya. Karena memang jarang juga yang follow. Tapi kalian coba deh buka deh follow deh Abdul Rani Rashid. Iya. Sayangnya dia tidak memberikan visi misi. Dia cuma memberikan polling. Apa dia memparodikan tokoh-tokoh kita selama ini ya, Cing? Maksudnya? Enggak, kita nggak tahu visi-visinya apa. Yang penting dia pollingnya tinggi aja. Mungkin juga ya. Visioner dia. Tajam ini dia. Tajam dia. Karena yang dikeluarin tuh polling doang. Kalau ada visi misi kan gue bisa dialog tuh. Iya. Gitu. Kalau cuman polling doang ya gue sekedar retweet. Gitu. Tapi polling menang terus. Polling menang terus. Sampai akhirnya dia merasa harusnya dia yang ikut. Kalau ada pemilu di Twitter dia Aduh, menang. lucu banget orang itu, sumpah. Nah, lo tahu dari? Saya tahu dari Cing Abdul. Makanya, Kok lo doang yang gitu yang respon gitu, gue bingung. karena lucu. Karena mungkin yang lain lihat terus, wah lucu nih, udah gitu. Saya tuh buka dianya. Terus lihat tapi bawa aku ketawa sendiri-sendiri gitu. Makanya, wah kapan nih Cing Abdul follow lagi, retweet lagi ya gitu ya. Terus sekali saya lihat, udah lama nih nggak muncul-muncul setelah Pilpres. Saya buka, udah nggak ada Twitternya. Ada deh, 2-3 hari yang lalu gue retweet lagi. Yosese Muhammad Al-Katiri. Jokowi 100%. Tapi emang lo pendukung Jokowi? Banget, Cing. Kok ketawa, Mas? 100%, Cing. Apa yang membuat lo mendukung? Biar bisa bebas di Twitter, Cing. Emang ngaruh ya itu ya? Ngaruh, Cing. Orang Abu Janda santai-santai aja sampai sekarang. Iya dong. Ya. Tapi dia nggak pakai nulis 100% itu, pakai emang. Tapi orang udah tahu kan, bahwa dia, saya orang nggak tahu. Orang selalu fitnah, Abdur selalu fitnah separatis. Orang selalu fitnah macam-macam lah gitu. Pemabuk gitu, nggak anti pemerintah. Makanya saya OPM. Nah itu. Katanya lu juga keponakan petinggi OPM. Abis ini saya ditangkap nih sumpah. Itu isu juga? Enggak. Om saya. Om saya itu jabatannya waktu itu adalah Sekjen Dewan Presidium Papua. Sekjen Dewan Presidium, ketuanya itu Teis Eluai. Yang dibunuh? Yang dibunuh. Ya, yang dibunuh. Yang nah, lu Om lo tuh sekjennya? Sekjennya. Toha Alhamid. Itu jadi ya Dewan Presidium doang, organisasi doang. Aku nggak tahu nih organisasi apa. Gitu sih. Aduh ya Allah, kopi dulu dah. Enggak, OPM itu kan organisasi Papua Merdeka ya. Nah itu memang satu organisasi atau kumpulan kayak asosiasi dari beberapa ini gitu. Banyak ininya, banyak cabang-cabangnya, banyak apa, tapi pada akhirnya kan tujuannya itu gitu kan, makanya disebutnya organisasi Papua Merdeka, tetapi dalamnya itu ada banyak faksi. Ada kayak Beni Wenda yang di London. Iya, ada yang di Papua, yang di hutan, yang di mana yang tentaranya gitu-gitu, dan saling punya satu kepentingan, punya satu visi yang sama, tetapi cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Makanya kalau Dewan Presidium dulu tujuannya itu adalah bagaimana kesejahteraan Papua dan lain-lain sebenarnya, tetapi caranya adalah dialog. Makanya sampai baik sama Gus Dur. Gus Dur sediakan mereka kamar di Istana Negara, bebasin mereka dari penjara. Karena mereka emang dialog gitu. Tapi ada yang keras juga memang. Militan gitu, Iya, tapi dulu satu waktu zaman Teis Eluai kan satu komando. Artinya maksudnya karena mungkin dia dianggap yang tetuanya lah gitu, sehingga jalannya itu tidak berseberangan. Jalan itu punya kepentingannya satu kepentingan dengan cara yang sama gitu. Dialog. Iya, dialog, terus kemudian diskusi tingkat internasional dan lain sebagainya. Bagaimana nih kedudukan Papua gitu. Tapi tujuannya ya mulia gitu, seperti pelanggaran HAM dan kesejahteraan masyarakat Papua gitu ya, Cik. Tapi tetap pengen pisah si itu ininya. Otsus itu hasilnya? Otonomi khusus itu. Dengar pengen pisah gugup saya, Cik. Jawab iya salah, jawabnya salah. Ya udahlah, nggak usah ngomongin itu dah. Iya. Jangan ngopi dulu dah, ngopi dulu. Tujuannya nggak tahu, kayaknya.
Iya. Tapi itu kan udah emang isu Iya, yang santer beredar. Iya, isu yang umum beredar ya. Ya kan tujuan saya tuh selalu bilang gini, Cing, saya tuh tidak punya warna. Masa tuh iya, hitam ya. Saya tidak punya warna, maksudnya kalau seandainya saya tidak peduli dengan gerakan Papua Merdeka atau saya tidak peduli dengan NKRI harga mati. Yang saya peduli adalah masyarakat di sana. Kalau tujuannya kalau antara ini beradu terus masyarakatnya dikorbankan ya sama saja. Sama gitu. aja ya. Mau ada di kubu yang mana iya, gitu. tujuan kita yang muda-muda ini yang adalah yang kenapa nih pelanggaran HAM di Papua terus ada gitu-gitu. Terus kayak misalnya pengungsi diduga sampai sekarang nggak diurus-urus gitu. Terus kayak kasus-kasus lama, kapan kelarnya gitu, kasus-kasus pembunuhan yang lama, terus tahanan-tahanan politik misalnya gitu-gitu. Sampai sekarang masih ada tahanan politik? Masih dong. Kemarin kan baru vonis yang 4 mahasiswa lagi yang divonis yang makar. kerusuhan itu? Yang mereka demo rasisme di Surabaya. Di Surabaya itu? Iya, lalu kemudian ditangkap kan divonis 11 bulan ya. Dari tuntutan berapa tahun tuh. Jadinya 11 bulan doang. Iya. Gitu. Advokasi yang kayak gitu yang lo pengenin. Iya, yang pengen masyarakatnya kesejahteraan masyarakat Papua gitu. Makanya saya nggak pernah serangnya satu sisi doang, nggak pernah serangnya nasional. Saya serang pejabat-pejabat Papua juga saya. Kenapa emang? Ya karena mereka juga apa? Bangsa. Ya karena mereka juga sama aja gitu, Cik. Maksudnya kayak ketika kantong mereka kosong itu mereka gini sehingga masyarakat terpicu, tetapi ketika udah diam ya, udah diam juga, udah duduk-duduk sini. Adik di mana? Data. Pernah. Adik Mamat. Adik Mamat di mana? Ya, gitu-gitu. Makanya saya juga kritisi yang gini-gini, bukan hanya kritisi keluar gitu. Oke. Nah, ini bahan-bahan yang kayak gini kayaknya memang kental di komika asal Indonesia bagian timur. Emang kenapa tuh, Mat, kalau menurut lo, Mat? Karena stand up itu keresahan kan, Cing? Iya. Ya, maksudnya ya karena dan kita juga dari keresahan itu yang bikin materi itu harus benar-benar dari keresahan gitu. Saya nggak tahu Ari sama Abdur cara bikin materi kayak gimana ya. Tapi kalau saya benar-benar saya resahin, kayak pengen banget saya ngomong nih gitu. Nah, itu yang hal-hal itu yang muncul gitu. Ketika di Jakarta misalnya nih, kita di Jakarta kita nggak dengar nih ada kasus apa gitu, kasus orang tiba-tiba dituduh makar misalnya, ya kan. Nah, misalnya kayak kemarin yang pelarangan sebuah organisasi yang di Jakarta kan ada organisasi yang dilarang ya. Ada, ya. Nah, yang ditutup. Tetapi ketika mereka demo dengan turun dengan bendera yang sudah dilarang, nggak apa-apa tuh. Tapi di sana gitu. Kenapa malah dituduh makar? Gitu? Iya, di sana itu sensitif dengan hal-hal gitu. Kayak 17 Agustus saja kita mau teriak merdeka tuh serba salah gitu. Iya kan? Padahal 17 Agustus nih gitu. Iya. Ke atas yang bawah. Gimana caranya dong? Nih gini. Udah oke belum? Bener oke, Kak. Oke aja ya. Oke. Lihat barnya aja. Cek. Ya berarti oke. Oke. Takut teriakin merdeka? Iya, kayak hal-hal gitu. Kayak pernah dulu ada cerita, saya nggak tahu ini ceritanya benar apa enggak, tapi katanya benar. Katanya di Jayapura ada 17 Agustus ada beberapa orang tuh lewat sengaja di depan pos polisi. Depan pos polisi terus teriak, "Bapak merdeka!" Ditangkap. Padahal kan, jadi itu serba ambigu, kata merdeka yang keluar dari mulut orang Papua itu ambigu. Apakah yang 17 Agustus atau yang? Iya, itu, gitu-gitu. Ya beneran bohong kali ya, itu jokes saja kali. Enggak, tapi kan emang kenyataannya gitu. Maksudnya kenyataannya hal itu sensitif sekali. Iya. Meneriakan merdeka, meneriakan hal-hal gitu. Di sana tuh jadi ambigu malah. Jadi ambigu dong. Kita, merdeka, gitu-gitu. Jangankan itu. Yang mana lu? Iya, jangankan itu yang kayak misalnya nih, ada dua, salah satunya tuh teman saya pernah ketemu dia gitu ya, pernah ketemu 2 kali lah. Yang kuliah di sini di Tangerang, Universitas Telkom apa ya? Iya. Ada ya? Ada. Itu. Dia kuliah situ, dia pulang, mau habis yudisium, pulang mau tunggu wisuda. Mau pulang, dia mau pergi ke dekat rumahnya, ke telaga dekat rumahnya di Mimika, mau mancing. Hanya karena dia bawa kalawai tau kan, yang tombak untuk ikan, ditembak. Dipikir OPM. Gimana dong?
Dua orang tuh, sampai sekarang kasusnya juga belum jelas. Gimana tuh? Ya kayak gitu, hal-hal ambigu gini, Cing. Yang itu yang tidak dirasakan di orang di Jakarta, tapi kita rasakan di sana. Nah, gitu. itu lo suarakan lewat stand up comedy. Iya, lewat stand up comedy. Iya, Gitu, iya. Cing. Lo efektif gak sih, Mat? Menurut lo itu? Menurutku efektif banget. Ada dampaknya nggak lah, paling nggak dari orang-orang gitu? Ada dampaknya kayak yang saya pernah nih di Bali. Iya. Tur saya timur ke barat. Timur ke barat. Terus materi timur ke barat itu makanya saya tidak mau digital download ya. Jadi karena ada ya lumayan lah saya takut gitu lah. Takut bermasalah kemudian hari gitu. Nah, dan saya tuh bercanda-bercanda, "Woi, di sini alhamdulillah di sini nggak ada tentara." Ternyata ada tentara 2 orang gitu. Waduh, Pak, aman ya, Pak? Aman gitu. Aman gitu. Nah, terus keluar. Saya di depan, giliran Jegel tampil. Mungkin karena lihat saya keluar, dia ikut keluar. 2 orang ini? Satunya gitu. Terus saya taunya 2 orang, ternyata ada temannya satu ini. Nah, yang 2 orang ini udah pernah nonton kita di stand up hutan. Ternyata ada di stand up hutan juga. Nah, 1 orang ini keluar, terus ngobrol-ngobrol, dari mana? Wah, saya tentara, Bang, gitu. Waduh, aman ya, Bang? Enggak, Bang, aman. Saya respect gitu. Gitu-gitulah, saya pengen suarakan gitu-gitu juga. Cuma ya, kita nggak bisa. Ya gitu-gitu doang. Jadi, menurut saya komedi itu bisa kita menyuarakan apapun dengan komedi itu lebih bisa diterima karena pesannya mungkin lebih nyampe ya. Lebih nyampe karena orang mendengarnya dengan senang, dengan senang hati, bukan dengan keras, dengan teriak-teriak gitu. Lagian kalau orang nonton stand up komedi hampir dipastikan dia akan memperhatikan apapun omongan yang keluar. Kalau mau dapat lucunya ya. Iya. Nah, disitulah lo selipin pesan-pesan itu. Nah, itu. Di apa namanya? Biasa, Cing. Iya kan, ini bukan di bioskop. Iya, Cing. Iya. Tapi lu melakukan itu dengan sengaja. Memang, ini di bagian ini gue selipin ini supaya didengar. Pasti bukan punchline-nya dong. Yang pesan-pesan itu. Bukan. Justru saya punchline-nya itu saya selalu anti kalau ujung daripada premis itu adalah tepuk tangan atau yang wah gitu. Saya tuh nggak suka. Maunya tawa. Tapi sebelum itu saya bikin punya pesan mungkin gitu, ini mungkin lah, sehingga bawa ke ujung juga gampang sebenarnya. Iya. Bawa ke punchline-nya tuh gampang. Nah, itu lo dapat kesadaran itu dari kapan? Dari awal berkomedi di stand up? Dari dulu, Cing, dari SD. Karena saya emang orang pergerakan lo ya? Dulu enggak, dai dulu. Saya dulu penggiat Mama Dede, Cing. Saya selalu ambil. Saya dulu. Bohong lo. Sumpah, Cing. Masih ada. Mau saya bawa sertifikat saya. Saya dai dulu, Cing. Iya. Tapi enggak, keresahan-keresahan ini lo sampaikan dari dulu? Dari SD. SD malah. SD. Saya dulu selalu bermasalah dengan bupati sana, dengan kepala dinas sana, gitu-gitu, Cing. Di masa-masa sekolah? Iya, di zaman sekolah itu udah kayak pidato HIV/AIDS, saya teriak suruh ganti kepala dinas kesehatan, dianya lagi nonton di bawah, gitu-gitu. Sama bupati saya robek peraturan daerah depan bupati, gitu-gitu udah dari. Tapi dalam keadaan sadar? Sadar. Terus emang keadaan apa lagi? Ini Abdur sering main di sini nih, Cing. Abdul jadi ke bawah fitnah-fitnahnya. Emang enggak ya? Enggak bener ya? Enggak mabuk-mabuk itu? Emang mabuk-mabuk itu enggak bener ya? Percaya, Cing. Kemarin saya dengar nih, Abdur janjian sama Cing jam 3. Iya. Datang jam berapa? 7. Pemirsa sekalian, sudah terbukti saya adalah kambing hitam dari kelakuan dia. Si Abdur ini? Iya kan? Iya. Dia bilang jam 3. Alasannya apa, Cing? Ketiduran. Dan itu pertama kali apa sering, Cing? Sering. Dia gue bingung lah, sama Abdur tuh gue luluh mulu ya. Kenapa ya? Emang gitu rata. Adik saya gitu. Kenapa dia tuh kalau udah fitnah terus tiba-tiba WA gitu. Adik sayang lagi ngapain nih gitu. Selalu ambil adik saya, itu, iya. Adik selfie dong, gitu-gitu. Nanti giliran saya, abang selfie dong, dia sebarin di Twitter. Lihat manusia bangun tidur homo anaknya gitu-gitu. Emang. Itu potongan-potongan informasi ya yang sengaja menggiring opini orang. Jadi dia cari itu. Makanya saya udah malas gitu, dia udah mancing ini, dia mau mancing ke sini. Saya udah nggak balas WA dia gitu. Nanti tiba-tiba udah ada di Twitter, Cing.
Oh iya, pantas ya Mamat pemabuk gini-gini, bercanda-bercanda gitu, masuk. Dia sama Ari Kriting sama aja memang satu otak. Tapi lo bikin konten apa manusia Melanesian? Melanesian Project. Melanesian Project. Ya, bertiga. Udah, nggak tahu ya ini tayang udah. Ini tayang Januari minggu kedua. Kayaknya udah deh. Udah ya. Udah. Namanya Melanesian Project. Project. Nama ininya tuh nama channel YouTube-nya? Melanesian Project. Ya. Nama ininya tuh Neolitikum apa Megalitikum gitu. Pokoknya manusia zaman batu. Tentang kepurbakalaan sebelum semuanya ada. Jadi kita yang manusia pertama gitu. Karena emang Ari Kriting kan cocok kan digituin kan. Emang jadi purba-purba gitu kan. Iya. Aman ya kalau lo yang ngomong sih. Iya, dari adabnya ya semua. Dari mulutnya Ari sama Abdur cocok sih. Iya. Jadi itu cocok. Ngomentarin sesuatu yang terjadi sekarang dengan kacamata zaman dulu. Bagaimana menciptakan ini dulu itu gimana ya gitu. Sehingga sekarang itu jadi gini, apakah dulu itu ada yang salah gitu. Dari kita membuat sesuatu di zaman dulu sehingga ke sekarang salah gitu. Nah, itu yang kita akan main-main di situ. Wah, itu bikinnya serius dong, Mat. Bercanda sih, Cing. Enggak maksudnya. Kalau serius saya nggak dipukul tiap episode, Cing. Bukan. Itu kan saya ditampar-tampar di situ kan. Maksud gue itu memproduksinya secara serius. Karena lo harus tahu nggak bisa ngobrol ngalur ngidul doang kan? Iya. Harus ada konsep nggak kayak gue begini nih. Iya, karena ya untuk tidak serius kita harus serius. Ya, siapa yang bikin? Abdur Radin Rashid. bukan. Ramon Pawar. Nah. Fans, saya dulu senang banget di fallback sama Ramon Pawar. Iya, Ramon Papana memang lekat dengan hampir semua komika yang lahirnya ya 2011 sampai 2015 lah. Itu memang lekat. Iya, nah, lo stand up pertama 2000 audisi itu berapa ya Bang Rahman ya? 2015 akhir ya? 15, iya. Saya Suci 5 juga ikut. Suci 5 nggak keterima katanya ya? Suci 5 nggak diterima. Nggak diterima. Suci 6 coba lagi. Boleh ya, Cing? Boleh dong rokok. Gue ngerokok karena lo ngerokok, Man. Oh, iya. Tapi Cing bakar duluan. Karena gue tahu lo udah ngerokok, Man. Lah, ini aku ngerokok karena Cing rokok. Enggak. Gue ngerokok karena gue tahu dia ngerokok gitu. Dan dia mau ngerokok. Asbak udah gue siapin, Mat. Lo jangan menggiring opini lah, Mat. Iya, Cing. Tuh. Asbak. Tapi, nih. Apa, Cing? Ini rokok lo nih, tuh. Udah ada. Iya, emang saya merokok, Cing. Iya, maksudnya mau ngerokok ini ya silakan aja. Iya. Menggiring. Terus fitnah makin banyak di sini ternyata. Enggak, gua nggak mau memfitnah gua. Wis, mantap. Gua nggak mau kebaikan gue yang nggak seberapa itu digerogoti oleh kelakuan gue yang benar. Iya, kayak Abdur gitu ya. Kebaikannya nggak seberapa, tapi dosanya banyak. Fitnahnya banyak. Emang kayaknya saya akan senang gitu ketika di Sidratul Muntaha. Itu papasan sama dia, terus beda jalan. Siratul Mustaqim. Bukan dong, Siratul Muntaha dong. Siratul Mustaqim mah. Saya kan dai dulu, saya paham yang gitu-gitu. Ayat apa, surat apa, ayo Bang Rahmanu. Idina Siratul Mustaqim. Cuman yang meniti. Yang meniti Sidratul Muntaha namanya. Yang titian rambut dibelah 7 secara istilah ya. Ya, lu gimana berpapasan tuh maksudnya? Ya kayak berpapasan sama dia terus saya dorong sumpah. Kan di bawahnya kan katanya ada api-api kan. Kepleset jatuh nih kalau amal kita buruk gitu kan. Dia walaupun amalnya baik, saya dorong dia di atas itu. Kacau. Kan ada ini katanya kita boleh ya meminta. Di surga itu boleh meminta dan tetap hak prerogatif Tuhan untuk memberikan orang ini boleh ikut kita ke surga atau enggak kan. Kayak saudara terdekat kita, orang tua kita gitu. Nah itu, saya justru ini jatah saya itu saya lepas semua, tapi saya minta 1 jatah. Abdur yang di surga ke neraka gitu. Gila lu. Tukar gitu, gak apa-apa saya nggak tarik orang dari neraka ke surga, tapi 1 ini tolong ke bawah gitu. Lu juga di surganya lu ditarik orang. Iya. Jangan-jangan ditarik dia ya. Jangan-jangan ya, Bang Abdur memang saya paling sayang abang. Sama aja. Sekarang amalnya masih lebih banyak saya, kan udah nikah kan amalnya lebih tinggi, ibadahnya kan lebih tinggi lah. Sama aja sebenarnya lo sama Abdur. Iya, tapi dia punya ibadah dengan istri, dengan anak, kan saya belum gitu. Oke. Jadi dia luar biasa, Bang Abdur gokil.
Iya. Oke, 2015 masuk ke sebelum ke Suci deh. Sebelum awal stand up gimana? Itulah, Cing. Di mana? Audisi. Lo langsung belum pernah stand up atau audisi? Belum. Audisi itu. Enggak. Kampus juga enggak? Enggak juga. Makanya orang ini adalah orang yang pertama kali membuat saya mau mati di dalam ruang. Karena kan Suci 6 itu dapat golden ticket kan. 3 orang yang dapat golden ticket itu harus tampil malam di acaranya KFC. Kan KFC sponsor tuh, harus tampil malam. Nah, aku itu yang bukan komunitas. Terus dia kok bisa lolos? Ya nggak tahu, Cing. Orang iseng-iseng. Aku aja hampir pulang sore itu. Karena tunggu kelamaan, pulang. Pas mau pulang, ketemulah anak komunitas anak komunitas Salatiga, Aproni, musuhnya Bang Abdur. Musuh? Gak tahu Abdur sama dia. Kesel terus? Gak tahu. Iya, Abdur pokoknya musuhan sama dia. Okay. Sampai sekarang nggak ngobrol Abdur sama dia. Tapi dia orang yang berjasa buat saya. Udah ketemu di luar, dia nanya, dari mana? Saya NTT gini-gini, dia komunitas Salatiga. Terus dia ajak, kita ngopi di belakang ini yuk, ada tempat ngopi. Saya iya Jogja, saya tahu Jogja. Anda dari Salatiga nggak usah atur saya. Saya jangan di situ, di depan aja. Udah ngopi lah, ngobrol-ngobrol sampai maghrib. Sebelum maghrib tuh giliran saya. Jadi pas ngopi terus datang beberapa lagi gitu. Denny Nyamin, 2 lagi saya. Udah. Lolos di situ? Lolos, saya juga. Siapa jurinya? Pak De Indro sama Bang David. Waktu yang pertama nggak lolos? Pertama nggak lolos itu, Suci 5, iseng juga tuh. Iseng ada saudara mau ikutan, iseng juga gitu, ikutlah ke audisi Surabaya karena saya lagi di Malang, dia mau... Ngapain lo ke tempat Abdur? Enggak lah. Dari itu udah belum tahu. Banyak jasa Abdur ya? Iya. Saya tuh kan suka nonton nih, Cing. Ini kan wawancara sama Abdur, sama Ari, apalagi Abdur yang awal-awal tuh ya. Dia ketemu Ari Keriting di ini Juventus. Saya pun tertarik dengan stand up dan tertarik dengan ini karena Abdur itu Juventini. Lo? Saya Juventini. Orang-orang dari itu banyak Juventini? Kayaknya. Si Ari juga kan? Ari juga, Juventini juga. Tapi dia udah nggak hafal apa tuh? Siapa? Abdur. Abdur. Tidak bagus Abdur. Terus ketemu itu gimana? Nah, jadi makanya saya tuh nonton terus saya berpikir gini, seandainya dulu jadi Abdur juga pernah cerita, Ari itu nggak mau ikut audisi Suci 3 sampai Abdur itu yang ambil formulirnya, yang ayo bang ikut, dia tuh nggak mau sama sekali ikut, sampai Abdur yang isi biodatanya untuk Ari Keriting ikut karena dulu dia idealis, nggak mau TV-TVan gitu, nggak mau pokoknya berkarya tuh seniman lah gitu. Abdur yang cerita nih ya, kalau mau marah-marah Abdur ya. Nah sampai Abdur yang isi formulirnya, sampai ayo bang, sampai tarik gitu, sehingga Ari ikut, sehingga dia lolos Suci 3. Bayangin kalau waktu itu seandainya Ari Keriting tetap idealis seperti itu. Jadi apa? Hah? Jadi aspal di kampung sendiri. jadi aspal, sumpah. Kayaknya sekarang lagi mancing di Bakatobi. lagi menyelam. Gitu, Cing. Jadi saya itu, terus kalau Ari nggak mau, terus seandainya Abdur nggak ketemu sama Ari di apa namanya, di kafe Juventini di Juventini itu, dan kalau seandainya juga mereka dua bukan fans Juventus gitu, itu generasi ke belakang ini semua takdirnya beda-beda pasti. Iya kan? Dipertemukan oleh Juventus. Kalau aku itu udah suka nih, senang waktu dari Ari karena teman saya yang suka stand up dari Suci 1, bahkan sebelum ada Suci dia udah suka, teman sekontrakan. Dia yang suka, Cing, tidur pakai Robin Williams, tidur pakai apa namanya, stand up luar gitu. Emang Robin Williams stand up juga ya? Iya kan. Nah dia tuh yang kenal. Dia bukan penyanyi itu. Itu Robbie Williams ya. Iya. Pak, kagak ngerti dah. So Betawi lagu-laguan lo dah. Robin Williams yang pemain film itu ya. Nah teman saya tuh yang ajak pertama nonton Suci 2. Nah gue apaan nih gitu-gitu. Nah karena ada Gilbas waktu itu ya. Siapa nih? Kenapa lo sama Gilbas? Lo emang buka front sama semua orang. So cerdas nih orang nih gitu. So cerdas nih Gilbas nih. Nah itu, terus Suci 3 Bang Ari tampil, mulai tertarik. Tapi nggak terlalu yang suka aja, nonton aja gitu.
Suci 4 Abdur. Nggak tertarik juga sampai aku tahu bahwa Abdur itu fans Juve. Ketemu di? Nggak ketemu. Saya tuh, wah fans Juve. Saya tuh dulu suka banget dengan Juventus. Jadi saya, wah Abdur. Terus dia juga vokal di JCI, Juventus Club Indonesia dulu. Dia mau kudeta presiden. Ketuanya. Parah. Abdur emang separatis memang otaknya dari dulu. Dia mau kudeta gitulah. Itu. Wah Abdur nih keren nih gitu. Terus, lihat-lihat ini, terus teman saya yang bilang mau ikut nggak, teman kontrakan, saya ikut. Karena Juve ada di situ. Iya, karena Abdur juga, karena Juve juga gitu. Teman saya tuh dulu setiap bikin janji sama teman kontrakan saya, dia tuh tulis di dinding. Dia bikin janji apa saya tulis, biar ditempatin gitu, biar sidang skripsi tanggal berapa, tanggal berapa itu ditulis. Nanti sampai udah ditempatin baru dihapus gitu-gitu. Dia tulis tuh sampai 3, Mamat janji ikut audisi suci. Nah udah, saya tepatin karena saudara saya mau ikut yang Malang, saya ikut waktu itu yang 5. Dari Malang ke Surabaya 5. Disuruh sama tim suci, kamu ini kan karena dulu suruh tulis itu prestasi sebelum ini. Nah, aku tulislah juara MTQ tingkat provinsi, juara gitu-gitu. Iya sih. MTQ? Ya iya, dai itu. Ya bagian Syahril. Syahril Quran kan yang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu-gitu sih. Coba satu beat, satu ini deh. Apa tuh? Apa namanya? Itu. Kisah. Itu ngapain sih itu? Ceramah. Jadi 3 orang, satu ceramah, ketika ayat dilemparin ke yang mengaji, terjemahannya politisasi yang ini. Itu dia. Sari tilawahnya. Lo bagian yang? Yang ceramah. Yang ceramah gitu, Ci. Coba dong pembukaan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Iya benar, gue percaya. Pertama-tama dan yang paling utama dari keutamaan yang harusnya kita utamakan. Bener kayak gitu. Iya dong. Adalah memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, Cik. Bener. Gitu. Iya, percaya gue. Nah, itu. Nah, karena dilihat itu ada itu kan. Menarik nih, unik kan. Disuruh. Jadi beat pertama saya itu waktu itu saya umum nih. Beat pertama Padahal sama Radit ketawa. Jadi nggak di-cut sampai habis. Terus Bang Radit mungkin lihat. Jadi Bang Radit yang bilang tuh, "Kamu nih saya baca pernah ikut MTQ gitu-gitu. Coba dah. Dengan kita cari yang unik-unik. Jadi coba dah dengan gaya ceramahmu gitu." Udah pakai gaya ceramah dulu gitu. Pakai beat ceramah. Ketawa. Hah? Ketawa. Bang Radit terus bilang apa? "Ya, selamat Mamat, kamu lolos di stand up comedy Indonesia Syariah." Gitu doang. Terus tim suci panggil suruh, "Kamu kan ini domisili Jogja sebenarnya. Udah ikut lagi ya di Jogja. Tapi dengan gaya yang ini bisa nih ada waktu untuk persiapin." Tapi sebentar ada. Alhamdulillah. Ada pesawat ini karena memang Iya, Cik. ini dekat Halim. Oh, Halim. 9 bulan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu ini lama bener dah. Iya. Oke, akhirnya lu suruh ke Jogja. Di Jogja. Jadi Suci 5 lu ikut 2 kali. 2 kali. Jadi ikut di Jogja, ikut di Surabaya, disuruh tim suci pakai gaya ini. Saya ikut di Jogja pakai baju koko, udah pakai peci, gimmick, pakai gaya tadi tuh, gaya ngomong tadi. Nggak di-cut juga, tapi nggak lolos. Udah, tapi belum masuk komunitas lagi. Belum masuk komunitas. Udah juga. Gitu doang. Suci 6, bangun pagi lihat TV, ada audisi Suci 6 nih di KFC Sudirman gitu. Wah, ikut KFC Sudirman tuh di Jogja? Jogja, Sudirman Jogja. Karena waktu itu nggak ngapa-ngapain dan kebetulan bangun pagi. Udah, saya berangkat. Barulah dapat golden ticket. Langsung. Dapat golden ticket baru tuh diajak sama anak-anak dari Magelang ya. Enggak, saya Jogja gitu. Jogja, kampus mana? Muhammadiyah. Lah ini barulah ketemu Ali, ketemu Fatih, ketemu Aan Papeda, itulah. Baru lo masuk ke komunitas. Masuk komunitas. Kenapa lo nggak tertarik dengan komunitas?
Saya pengen, cuma orang timur itu selalu harus ada teman gitu. Nah kayak Abdur. Abdur kan diajak Bang Ari, baru dia udah kenal Bang Ari dulu, baru berani masuk. Saya juga gitu, pernah sekali itu ngintip-ngintip di Jendelo Cafe. Ngintip-ngintip gitu, terus balik lagi. Karena nggak berani. Karena apa? Nggak berani, kayak nggak punya teman gitu, Cing. Iya. Ya selalu gitu. Orang timur? Iya, orang timur itu makan minderan. Iya, minderan. Makanya kalau jalan bergerombol karena minder. Harus rame-rame. Harus rame-rame. Masa sih? Iya, Cing. Makanya nah, itu dong yang harus diperbaiki berarti, Mat. Iya, Yang kayak gitu. Iya, itu mah saya ngomong dari dulu gitu, mah. Saya aja yang mental saya itu udah kelatih dari dulu ya, tampil di panggung aja untuk bersosialisasi itu agak gimana ya gitu. Sampai itu aja anak-anak yang tegur saya duluan. Makanya salah satu yang saya senang dari Suci 6 bukan dapat golden ticketnya, tapi gabung komunitas. Baru saya belajar karena dari dulu udah pengen sampai beli kitab sucinya Ramon Papana, tweetnya Ramon, harus gini ya. Tapi itu berfungsi juga, akhirnya saya bikin materi itu kan dari tata cara Ramon. Emang bener Ramon lagi? Iya, dari tata cara itu, Cing. Makanya kan nggak punya modal apa-apa nih, tapi dapat golden ticket ya itu. Oh gini, nonton ini, oh gini, caranya gini. Saya gabungin sama ilmu saya dulu yang dai-dai itu, oh gini, gitu. Karena dulu saya udah sering dikasih nih skrip, nih, hafal. Nah, nanti biasanya babak penyisian itu bebas pilih materi yang mana. Ya, ada 10 materi gitu. Ini yang dai nih? Dai, dulu MTQ. Nanti pas final kan sisa 3 tuh, undian. Mau tidak mau kita harus hafal 10-10 ini kan. Nah, saya gak suka sistem gitu. Nah, ini semua saya rubah, taruh punchline. Gitu-gitu. Nah, pas udah stand up baru saya tahu bahwa itulah punchline. Itu pola stand up gitu. Karena ini setupnya udah ada nih, tinggal saya wah, apa nih gitu. Baru saya tulis, oh gini. Kayak tentang HIV/AIDS gitu-gitu. Materi tentang itu aja itu dari ceramah dulu tuh. Materi saya yang tentang kondom pakai plastik, pakai tas kresek. Itu dari dulu? Dari dulu, itu dari ceramah, itu dari SMP tuh. Itu yang saya, oh ini bisa nih, Beat ini. Lo sadari begitu lo masuk komunitas? Baru masuk komunitas, baru sadari, oh ternyata yang saya lakuin dulu itu udah gini-gini. Iya. Masuk ke Suci 6? Suci 6, enggak. Suci 6 kan nggak ditelepon. 5 dong yang nggak ditelepon? 5 nggak dapet, 6 nggak ditelepon. Tapi golden ticket? Golden ticket. Oh. Jogja 3-3 nggak ada yang ditelepon nih. Ini, Bapak ini, tolong. Tanya. Anda yang rapat-rapat sama mereka, kan? Jadi lo masuk di Suci? 7 ikut lagi. Yang Remin? Remin. Kayak lo udah lama deh, Mat. Enggak lah, Cing. Lo udah lama, Mat. Enggak, Cing. Suci 7, Cing. Yang kita ketemu off air itu yang... Itu mah udah Suci 8 aja udah beres. Yang di gedung itu kan, yang merokok di belakang kan? Iya. Iya, itu mah Suci 8 udah beres. Udah lama kayaknya. Dia baru Suci 7 berarti? Iya. 2 tahun lalu? 3 berarti? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu? Suci 7, Cing. Oh, lo Suci 7? Suci 7 itu udah mentalnya udah jadi lah, udah alah. Bisa nih, karena sebelumnya udah opener Panji di Jogja. Iya. Di antara Suci 6 ke Suci 7? Iya. Antara Suci 6 ke Suci 7 ada Suca juga tuh, ditolak tuh. Lu? Suca ditolak juga? Tolak. Di mana lu? Di audisi kedua. Jogja? Gilbas sama... Gilbas lagi? Emang so cerdas. Udah kenal belum sama lu? Udah kenal gitu-gitu lah, udah kenal komunitas lah. Tapi Gilbas waktu itu iya. Yang nggak iya produsernya. Karena saya waktu itu ada nyerempet, saya juga salah sih. Materi saya ada nyerempet politik. Iya, cuman kan harusnya kita nilai bagaimana dia mengolah ini. Iya, cuma itu keceplosan, saya emang nggak taruh di setlist tuh, itu beat itu. Tapi tiba-tiba keluar. Iya. Tapi Gilbas iya, yang produsernya enggak. Akhirnya nggak lolos ke babak berikutnya yang Cing Abdel. Iya. Akhirnya tunggulah Suci 7. Di sela-sela Suci 7 itu ada stand up gunung, tampil juga, aku bikin show juga sama Ali. Istimewa. Iya. Terus opener Bang Panji. Oke. Udahlah. Udah aktif di komunitas udah, lumayan lah. Akhirnya Suci 7 masuk sampai ke grand final. Berdua. Sama Ridwan Remin. Kenapa lo kalah menurut lo?
Ya, karena dia lebih bagus memang. Iya. Dari 5 besar mah aku udah bilang, aku mah targetnya kayaknya 5 besar aja deh, bagus-bagus semua. Pas final itu udahlah ini mah Remy ini juara gitu. Sampai aku ditegur sama salah satu netizen. Netizen itu nge-DM. Itu yang aku tersadar bahwa harus bikin final ini seseru mungkin. Jadi dia tuh, Bang, jangan, aku nonton beberapa kali wawancara Bang Mamat udah pasrah gitu. Jangan gitulah Bang, kita penonton pengen dapat tontonan yang menarik. Aku dari situ, iya juga ya. Dari situ saya ini. Tapi di belakang, udahlah Wan, ngapain lu pusing-pusing, lu yang juara gitu-gitu. Jadi, emang pada saat itu Ridwan Remin luar biasa banget ya? Bagus, tapi saya mengalahkan dia di putaran pertama, saya yang menang. Di putaran pertama, putaran kedua dia yang menang. Jadi kalahnya angka doang. 2 putaran doang. Kalau ada putaran ketiga tuh mungkin Dani Beler. Iya. Dan sekarang sudah memutuskan untuk terjun ke dunia komedi. Terjun ke dunia ini, Cing. Komedi, Cing. Sekolah udah nggak lo mau lanjutin lagi? Atau, kayaknya pengen. Ada lagi, Mat. Silakan, Mat. Bentar ya, ini ada pesawat lewat. Oke. Karena ini dekat Halim. 9 bulan. Senang banget. Saya ngikutin ini dari yang sama Abdur yang masih lihat, wih Batik Air tuh, Batik Air. Kalau ada ini. Iya. Ya masih berdebat, emang dekat Halim ya? Dua-dua nggak tahu. Iya, benar. Saya dulu pengikut podcast Deddy Corbuzier. Tapi semenjak punya Cing Abdel, saya ikutin Cing Abdel. Berak sekebon. Iya. Sengaja saya. Iya. Apalagi Cing, hafal saya mah. Iya. Hafal itu udah hafal ya. Iya. Sekolah dokter gigi udah nggak mau lo jadi dokter apa tuh namanya? Dokternya? Praktek. Iya. Udah nggak mau. Kayaknya enggak deh, Cing. Karena emang dari awal nggak mencintai jurusan ini. Hanya ingin membahagiakan orang tua? Membahagiakan nenek sebenarnya. Maksudnya karena udah terjebak juga di dalam. Waktu tahun pertama tuh ibu sempat tanya, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, mumpung baru tahun pertama. Cuma udah kenal teman-teman nih, udah sering futsal bareng, udah asik lah teman-teman ini. Nggak tahu saya dapat di mana lagi gitu. Nah akhirnya saya bilang, bisa kok bisa. Saya mencoba mencintai. Sampai dengan titik terakhir jadinya jenuh. Cintanya nggak dapet, jenuhnya dapet gitu. Udah sibuk stand up juga kali itu di awal-awal. Udah di akhir sebenarnya. Saya kelarin dari dulu bisa sebenarnya. Masuk stand up itu harusnya udah dalam masa-masa lo menyelesaikan kan sebenarnya? Iya, sebenarnya saya kekurangannya tuh dikit banget, Cing. Kekurangannya tuh cuma 1 mata kuliah, 1 blok. Kita kan sistem blok tuh, 1 blok doang. Sama remet ada 4 lah gitu. Cuma kan 1 blok ini harus ambil dengan adik kelas kan. 3 bulan gitu. Nah ini selalu ada di bulan November. Nah bulan November waktu itu saya pulang fak-fak lah, terus habis itu tahun depan aja tunda-tunda sampai stand up selalu ada aja gitu. Sampai sekarang dihubungi dosen mau gitu lah. Yang enggak di November. Udah dokter gigi udah enggak lah gitu ya. Udah enggak, tapi sekolah masih mau. Masih pengen, Cing. Saya ini semangat sekolah, Cing. Sekolah apa? Gokil emang. Papua pertama yang sarjana kan saya. Sekolah apa lagi? S2? Hah? S2? Pengen atau S2. S1 jurusan lain? S2, Cing. S2 apa? Kalau bisa ya, kalau bisa nggak sesuai... Nggak linear gitu? Nggak linear. Pengennya ya yang dulu saya pengen, politik. Di mana? Di sini lah, biar UI? Kalau dapat UI ya UI, tapi kayaknya UI ribet dah. Kok ribet? Maksudnya jadwal kuliahnya kita nggak bisa toleransi sama kerjaan atau ada apa, kita harus... Semua juga nggak bisa, Mat. Ya, emang bisa. ada kok apa namanya universitas yang mau ngalah jadwalnya sama jadwal kerjaan mahasiswanya. Afif kuliah. Afif kuliah kemarin minta izin, Pak saya baru pulang kerja, saya off ya. Ya silahkan lah. Kampus apa? Kampus Widuri dekat rumah dia. Oh, Setia Widuri. Bisa tuh aku bilang, kayaknya masuk sini aja. Gampang bener. Tapi politik, ya kalau ini deh, ya bayangan lo di mana? Bayangan di sini mungkin apa ya? Yang kayak UNAS gitu. Oh, dekat dong sini. Iya, kayak gitu atau Bundar.
Ya gitu-gitulah. Bener ada politiknya? Siapa tahu ada ya. Siapa tahu. ISIP ya ada ya. ISIP. ISIP di mana, Cik? Di Lenteng Agung. Oh, LA. Ya LA. Oh, iya. Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di situ ada. Oh, ada di situ ya? Iya. Wah, bisa tuh. Ayo, Cing, bareng. Jangan dong, gue udah mau. Iya. Pengen, Cing. Pengen yang Dan lu pengen terjun ke politik praktis? Saya nggak tahu ya, manusia berencana ya, yang menentukan di atas. Rencana saya sih emang pengen di Jakarta sampai 2024, Cing. Sampai 2024. Mencalonkan diri lo? Pengen balik, membuat sesuatu lah di sana gitu. Maksudnya entah politik, tapi saya pengen mengabdi ke kampung halaman saya. Wih, politik banget ya ngomongnya, pengen mengabdi. Padahal cari proyek. Ya kayak mengabdi gitu, Cing. Mat, itu gue tertarik sama ini loh. Gue baru tahu kalau orang timur ya, menurut lo itu minderan. Minderan, Cing. Padahal kalau gue ngeliat sama orang timur itu adalah orang yang ceria, Mat. Iya, cerianya sesama kita, Cing, atau yang kita udah kenal. Makanya orang selalu berburuk sangka ketika melihat orang timur. Karena orang timurnya juga tuh lihatnya kan agak seram kan. Maksudnya lihatnya tuh yang kayak gini gitu. Padahal dalam hatinya tuh minder. Dalam hatinya, kenapa ya dia lihat saya gitu. Sedangkan orang lain beranggapan, waduh ini mau apain saya nih gitu. Ada stereotip kayak stigma seperti itu. Kalau jalan sendiri tuh kayak berat banget gitu. Kayak lu juga, Mat. Iya, gitu. iya. Kita tuh minderan sampai kita punya teman atau punya ini. Saya malah nggak terlalu ya, nggak terlalu ini aja, nggak terlalu karena udah dari dulu banci tampil ya, naik panggung apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu minder. Tapi kalau anak-anak yang lain tuh parah mindernya. Terus gimana tuh, Mat, kalau menurut lo? Dia apa penyebab itu? Iya, makanya saya tuh selalu ngomong di mana-mana gitu, kalau kalian lihat orang timur gitu, yang lihat kalian, usahakan kalian tegur duluan. Jadi dirangkul duluan, karena bukan dia niat jahat, dia lihat kalian, dia lihat ini, kalian tuh bukan niat jahat, tapi emang minder aja. Saya pernah nih, Cing, di Makassar waktu tur itu sama Jegel, tanya Jegel tuh, di Makassar, saya itu tur timur ke barat kan, pas Makassar gini, terus ada panitia yang samperin, Bang Mamat, itu anak-anak Papua di luar, katanya tunggu, mereka nggak mau masuk, tunggu semua udah masuk baru mereka mau masuk gitu. Jadi kayak mau antri aja tuh minder. Akhirnya saya yang itu, mana mereka tuh? Masuk, baru masuk. Mereka tunggu semua udah masuk, udah baru duduk di belakang-belakang gitu. Karena nggak mau jadi pusat perhatian. Iya, minderan. Penyebabnya, Mat, menurut lo, Mat, apa, Mat? Apa ya? Aduh, saya juga bingung penyebabnya apa ya, Cing. Tapi mungkin menurut saya adalah apa ya, Cing? Apa dong ya? Gue bingung, baru tahu. Minderan. Tapi kalau udah kenal nih, makanya kan orang selalu statement orang yang udah kenal, orang timur itu gitu aja, tapi baik-baik kok, ceria-ceria. Iya, karena udah kenal. Coba sebelum kenal. Pasti kan statementnya awalnya gitu. Awal saya tuh takut juga berteman sama orang timur, tapi padahal setelah berteman, enak-enak kok orangnya gitu. Karena sebelum berteman ini yang menjadi masalah. Sebelum menjadi teman ini tuh yang masalah. Yang ini minder, yang ini berpikir buruk. Sehingga tidak pernah ada titik temu nih. Harus salah satu ngalah untuk merangkul gitu. Makanya kalau jalan tuh bergerombol. Karena jalan sendiri, saya juga mengalami gitu di Jogja gitu. Awal-awal tuh. Makanya anak-anak itu sering ketawa baru lihat orang timur kayak kau gitu, kayak pinjam korek bang, pinjam korek sampai tunduk gitu. Ali yang lain-lain itu sering ketawain aku. Ya karena minder, bukan karena hormat banget aja, bukan karena aduh gitu gimana ya. Itu saya ya yang udah waktu itu udah tampil di panggung di mana-mana. Apalagi yang nggak pernah. Bahkan mereka tuh yang saking mindernya tuh pengennya ada beberapa anak-anak itu yang ya udahlah saya kuliahnya di Papua aja gitu. Padahal mampu untuk kuliah. Oke. Siapa tuh? Masuk. Gimana ya? Waduh. Minder kayak dia mau masuk. Minder tuh. Oh iya. Oh jadi begitu ya? Saya ada teman nih. Dia awal-awal kuliah kan kita bareng-bareng tuh di Jogja kan. Awal-awal kuliah tuh dia ke kampus, Cing.
Dia ke kampus dan nggak ada orang timur lain. Jadi dia masuk tuh datang. Pas giliran panggil namanya, dosen absen. David Blaise. Dia teriak, sakit pak. Biar orang nggak tahu kalau dia David Blaise. Saking mindernya. Saking minder. Kayak gitu. Iya. Jadi kan, aduh nggak ada orang timur lain. David Blaise. Sakit pak. Padahal dia sendiri ya. Dia sendiri. Oh iya. Jadi memang ada yang harus diperbaiki ya. Kayaknya sosialisasi itu penting sih. Sosialisasi asimilasi budaya, asimilasi yang lain sehingga orang tidak berburuk sangka antara kedua belah pihak itu nggak ini. Makanya kalau ada masalah ada apa sih ini miskom nih. Oke. Ini pasti gini nih asal mulanya gitu. Iya. Dan lo mau mengabdi ke sana, salah satunya memperbaiki nilai-nilai itu supaya luntur, udah nggak ada lagi minder dari. Iya, anak-anak muda gitu kayak, ayolah gitu. Maksudnya yang kita yang kayak yang udah ada di nasional tuh membuktikan bahwa kita itu bisa bersaing. Oke. Kalian juga harusnya pada dasarnya tuh bisa semuanya. Yang penting berani untuk keluar dan bersaing gitu. Oke. Karena saya juga kalau nggak melihat contoh kayak Abdur, nggak melihat contoh kayak Ari, ya nggak akan berkembang juga. Karena saya lihat, mereka oke juga nih membahas hal-hal mereka di timur gitu. Iya. Jadi terlepas bagaimanapun kelakuan Abdur dan Ari, itu inspirasi buat lo ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya, salah kesimpulan ya gue. Enggak ya. Iya, tapi tolong fitnahnya jangan banyak-banyak. Udah ditolak nikah gara-gara kalian. Lo ditolak juga termasuk ada semburan-semburan Abdur. Kenapa? Abangnya telepon ini Mat, jadi pertemuan keluarga bilang kayaknya pengennya dia ini punya calon orang sini gitu dan mereka salah satunya nggak mau entertain gitu-gitu yang ada di dunia gitu ya, tahulah orang tua di sini pemikirannya masih kolot Mat. Ditambah lagi saudara-saudara datang dengan fitnah kamu pemabuk ini, padahal abang tahu itu bercanda-bercandanya Abdur doang kan. Iya bang, ya itu datang pada ini orang tua baru tahu, oh pemabuk kayak gitu. Abdur kan, nama Abdur saya langsung, woi, sampai saya tidak jadi nikah saya cari kau. Abdur tahu tapi itu? Tahu, dia ketawa senang. Udah cari lain, udah gitu ya. Emang otaknya buta huruf emang. Otaknya buta huruf. Semua kesalahan dia sayang kena, Cing. Iya. Tapi itu tetap tokoh inspiratif buat lo. Ya. Lo ada di sini. Tanpa Ari Kriting, Abdur nggak ada. Tanpa Abdur mungkin saya nggak ada juga di dunia komedi ini. Iya. Karena mereka berdua lah, ada Renol, ada Yewen, ada Raim, ada generasi selanjutnya. Bang Ari kan bapak komedi timur Indonesia kan. Oh, iya. Itu memang udah diakui ya? Saya aja bikin. Saya aja Cing, biar dia senang. Iya. Dia senang. Tapi memang secara umur dia lebih senior, lebih tua. Tua, kita beda 20 tahun apa? Enggak dong. Iya. Gila kali dia. Umur dia sisa 2. Ari Kriting udah senior banget lah. Saya dan Abdur mah beda-beda dikit lah. Iya. Nek, lo suka Juve dari kapan? Saya suka Juve dari kecil, Cing. Dari kelas 1 SD. Udah ini, Roberto Baggio. Zaman Roberto Baggio keluar, zaman Inzaghi Del Piero Zidane. Saya dulunya suka Lazio karena Marcelo Salas. Oke. Lazio itu yang siapa tuh yang di kanannya itu? Nedved. Bukan. Nedved sebelum ke Juve. Lombardo Ya. Lombardo ini Poborski. Almeida Veron. Iya, itu. Almeida Veron. Nah, saya suka Lazio. Suka Lazio karena punya baju Lazio dulu. Nama Salas. Biru muda. Oke. Cirio. Iya. Suka Lazio. Terus nonton lah pertandingan Lazio lawan Juventus. Lazio menang 4-0, Nedved ngegolin. Saya malah jadi suka Juve. Karena Juve kalah, simpati gitu, Cing. Jahat banget ya, karena masih kecil ya gitu. Kasihan banget Juve gitu. Jadi suka Juve. Tahun berikutnya Salas sama Nedved pindah ke Juve. Makin suka lah karena saya suka Salas kan. Makin udah tinggalin Lazio. Makin Juventini lah. Tahun berapa itu? Pertama nonton yang Juve itu 99 ya. 99? Iya.
2000 kan Salas pindah ke Juve. Wih, lo apal ya? Iya. Iya. 2000. Yang pindah ke 2000. Iya, 2001, Cing. Iya. 2001 Zidane. Udah Zidane udah di situ. Iya, Zidane 2001 pindah Madrid kan. Roberto Baggio udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus 2001 yang Buffon, Thuram, Cannavaro datang ke Juve tuh 2001. Masih ada. Trezeguet mah sampai 2007. Ada. Iya. Iya. Trezeguet. Pindah ke Serie B? Itu saya bawa radio ke sekolah. Karena kan nggak tahu mau nonton di mana. Terus berita olahraga selalu pagi kan. Kita udah ini, jadi saya bawa radio. RRI lo denger? Iya, setengah 12 itu berita olahraga. Iya. Setengah 12 berita olahraga, dengarlah pertandingan tadi malam Juve menang apa kalah. Di sana setengah 12, di sini jam 11. Iya, Pak. Berita olahraga. Berita olahraga daerah apa setengah berapa? Jam 11. Iya, jam segitulah. Itu jadi saya dulu beli Walkman gitu, biar bisa dengar radio pertandingan Juve, saya bawa ke. Jadi itu curi-curi dengar. Guru lagi ngajar gitu. Juve menang gak tadi malam ya gitu. Emang dasar gua udah bandel ya. Hah? Udah bandel. Mau guru lagi nerangin lu denger Juve. Iya. Iya, pantesan begini, iya. Kenapa, Cing? Iya begini nggak begitu. Iya. Nah, kan dihukum pindah ke Serie B. Diturunin lah degradasi karena suap. Iya. Lo masih tetap ini? Tetap dukung kan? Iya. Orang itu kan pas mereka diputuskan turun Serie B itu, kita baru habis pawe malamnya Italia juara dunia. Lo inget lo ya? Iya, Italia juara dunia lawan Prancis di final, yang Zidane tanduk Materazzi. Iya. Besoknya itu. Lo belain mana tuh? Ya, Italia lah. Dia kan si Zidane di situ. Lah saya nggak fans Zidane. Tapi kan Zidane. Saya tuh timnas Chile. Waduh. Karena Salas. Sangat kiri lo ya. Salas. Iya. Oh, karena Salas. Karena ya. Salas. Iya. Tapi karena Juventusnya itu adalah Italia dan banyak pemain Juve di timnas Italia, ya saya pilih Italia dulu. Waktu zaman Euro 2000. Iya. Prancis lawan Italia, golden goalnya Trezeguet. Iya. Yang Italia nangis tuh. Iya. Nah itu. Kan ada tuh kalau yang di Italia tuh saat Argentina lawan Italia. Iya. Napoli karena gara-gara Maradona di Napoli. Semua pada belain. Itu tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an. Itu saya belum nonton tuh. Iya. Saya pokoknya negara-negara pertama kali nonton itu Euro 2000. Oke. Euro 2000 tuh. Itu pertama kali nonton negara-negara. Sampai sekarang tapi lo masih Juve? Nontonnya Juve. Di mana sih sekarang? Hah? Di mana? TV-nya. Bein Sport. RCTI juga siarin. Mola. RCTI. RCTI siarin kok Liga Italia. Sekarang ini? Sekarang. Kembali ke zaman-zaman era kejayaan. Iya, waktu itu ya. Dan Liga Inggris belum masuk sini. Iya, Liga Inggris belum masuk. Pokoknya dulu mah, makanya kalau yang suka-suka tim Italia pasti angkatan lama. Iya. Pasti yang udah suka bola dari dulu. Karena baru itu yang ditonton. Yang ada di sini. Kenapa nggak suka AC Milan? Kan kayaknya dulu keren banget, flamboyan, jago, dan nol kekalahan lo pernah. Iya, itu 94-an ya. Iya, segitu. Iya. Juve juga 0 kekalahan. Kapan? 2011. Waktu Conte pertama kali ngelatih kan satu musim tak terkalahkan. Tapi dia ngatur skor. Ya elah. Ya kan udah pernah ada Itu konspirasi, Cing. Konspirasi gimana? Ya konspirasi, orang udah terbukti tuh nggak ada hubungannya sama Juve. Mas iya atur skor Juve-nya dikasih imbang. Harusnya Internya dong yang ditetapkan tersangka. Tapi kok dihukum? Ya kan pertandingan yang jadi masalah adalah pertandingan Inter Juve 2 sama. Kalau Juve logikanya Juve yang ngatur skor, harusnya menang. Iya dong. Dan itu Juve udah beda jauh, ngapain Juve atur skor? Cuma kan ditarik-tarik ke direktur olahraganya Juve, Luciano Moggi, karena dia direksinya ini. Terus tiba-tiba yang saksi kuncinya mati. Saksi kunci kepala Telkom Italia itu yang ininya Inter, yang berafiliasi ke Inter, dia meninggal. Jadi nggak ada nih. Terus kemudian beberapa tahun lagi dibuka ternyata Juve nggak bersalah. Tetapi kasusnya udah ditutup karena udah kadaluarsa. Sehingga makanya Juve mau tuntut tuh 300 miliar. Dolar? 300 miliar euro ya. 300. Itu banyak banget. Makanya, dan kembalikan pialanya Juve. Itu dicopot ya? Hah? Iya, dicopot, dikasih ke Inter kan. Harusnya kan ke Milan, tapi Milan juga kena pengurangan poin. Kasih ke Inter. Makanya itu konspirasinya Inter sebenarnya untuk dia bisa gitu.
Saya ngikutin tuh sidang-sidangnya tuh, ngikutin Cing dulu. Yang jadi Perdana Menteri Itali? Milan. Berlusconi. 2 kali malah dia ya? Iya. Makanya tuh konspirasi tuh, sangat kental politik juga di sini. politik, mafia kan. Itali kan terkenal dengan mafia, Cing. Kolopaking. Itu Mario. Bukan dong. Siapa? Novia. Oh, Novia Kolopaking, lawas banget, Cing. Iya, bukan zaman lo, nggak apa-apa. Iya. Gue makluminya. Iya. Seakan-akan kalau Ari Keriting tahu dia. Ari Keriting kan umurnya. Iya. Emang Ari Keriting udah tua ya. Lo kalau lo memperolok-olok umur Ari Keriting, gue tuh langsung jadi berasa Ari Keriting aja udah lo bilang tua, apalagi gue. Jadi lo sering memperolok gue, Mat. Enggak, Cing. Ari Keriting muda, Cing. masih segar gitu, masih Aduh. masih suka ini. Iya. Ari Keriting mantep dah, Cing. Iya. Perjuangan Ari Keriting mendapatkan Tambatan hati. juga. Itu yang harus saya tiru. Inspirasi juga. Itu yang harus saya tiru. Cuma kadang dia tuh kalau curhat sama dia tuh digertak kitanya. Maksudnya? Marah, bukan yang nasehat gitu. Jadi marah gitu, keras gitu, nggak tahu semi militer gitu kalau Ari Keriting. Ya karena kau begini kan, karena begitu. Ini apa sih gitu? Kalau dia marah tuh. Parah. Iya. Udah berapa lama ini? 1 jam 5 menit. Oh anjay, emang kalau ngomong sama Muhammad Al-Katiri, pemabuk sebenarnya gue pengen gue bahas, tapi ternyata itu hanya fitnah belaka. Fitnah, Cing. Fitnah belaka. Fitnah, Cing, itu kalau lo parah. pernah nggak datang selalu kayak Itu benar. Di Monday Market. Monday Market. Tapi sekali itu doang. Sekali itu. Terus Tapi seakan-akan saya minta maaf. Itu Abdur giring sampai tahun ini. iya. Sampai setahun Abdur giringnya. Sampai kemana-mana. Udah pokoknya orang semua udah tahu Mamat kalau nggak pemabuk ketiduran. Nah disinilah klarifikasi dari Cing Abdel langsung. Was, Deddy Kobuser Sudah 4 kali Abdur iya. ketiduran. Telat dan nggak datang pernah. Nggak datang pernah. Giliran kalau nggak diundang baru datang minta makan. Iya. Minta makan gitu. Cing Abdel, ada makanan dong. Iya kan? Dia tuh jarang banget duluan. Tuh, udah begitu mau pakai studio pagi-pagi Mat udah ini. Datang. Udah WA. Cing Abdel. Cing Abdel Serius? lagi ngapain nih gitu. Ini gue lihat ya. Emang orang itu pada hari itu orang dia, itu gimana ya? Saya kadang bingung sama orang itu. Abdur dia ya, kocak banget dah. Parah, bro. Oke. Tapi Cing Abdel nggak mau klarifikasi untuk orang-orang timur. Apa itu? Bisa aja kan dimusuhin di timur. WIT katanya tergusur sama Bisa Ae. Bisa aja. Iya. Jadi orang mau juga lo yang klarifikasi. lah, Cing Abdel dong. Kita kan udah ulang kali jelasin gitu sampai sekarang tuh masih ada. Kenapa WIT bungkus gitu-gitu? Waktu awal-awal orang yang ngikutin di TV tahu WIT bungkus karena Bisa Ae. Karena jamnya diganti kan? Enggak sebenarnya enggak loh. Sebenarnya bukan jam WIT. Lah, jam WIT dong. Bukan dong. Jam WIT, Cing. Yang gantiin jam WIT itu Dokter Cinta, DC. Nah, lo jam berapa WIT? Hah? Jam berapa? Jam Cing Abdel Enggak, lo jam berapa? Jam 7. Ya enggak lah, gue jam 9. 8. Hah? Gue jam 9. Lo yang menggiring opini. Enggak, Cing. Kita kan pernah pindah jam tayang. Jadi dari jam itu, terus pindah jam tayang. Terus kita udah mulai ngomong tuh, wadah pindah jam tayang nih tanda-tanda nih kayaknya nih gitu. Beneran 1 bulan setelah pindah jam tayang, Bisa Ae. Ya kan 1 bulan udah lewat. Ya tapi karena Bisa Ae kan. Nih. Pokoknya orang di sana Bisa Ae. Iya, lo kasih klarifikasi dong. Enggak, Yang menggantikan apa-apa. jam WIT Biarin. itu adalah Dokter Cinta. Di atasnya Dokter Cinta baru Bisa Ae. Tapi di stand up yang kita bareng-bareng di LSD, Cing Abdel sendiri yang ini, orang timur digusur. Oh, Cing Abdel mengaminkan itu. Gimana ceritanya terus sekarang klarifikasi bilang enggak? Ini justru lo yang bergerombol nih waktu itu ya. Gua nih lagi nunggu nih, emang dasar anak-anak ini dah. Dia bergerombol tuh, ada orang timur yang itu yang WIT kan. Gua lewat tuh di luar tuh. Nah, Nodiano yang gusur kita. Lo duluan yang ngomong gitu. Nodiano yang gusur kita. Gitu. Tapi sampai sekarang di timur masih tahu Bisa Ae itu.
Bisa, pokoknya bisa aing. Bukan. Kan kita juga nggak tahu kalau itu akan tayang di kapan gitu, nggak dikasih tahu, Mat. Tapi di awal Ceng Abdel dikasih tahu. Dikasih tahu Ceng Abdel buat program dong, buat gantiin WIT. Oh, buat gantiin WIT, ayo gitu Ceng Abdel kan. Iya sih waktu itu sih. Gue sempet nolak, Del, nih bisa ya Joko Dian lo jadi acara di net deh. Enggak deh, nggak usah dah, gue enakan Instagram. Tapi ini untuk gantiin WIT, ayo. Ayo kan. Tolong orang-orang tim. Ada orang-orang yang memang ingin mendengar apa yang dia dengar. Iya. Bukan mendengar apa itu kebenaran. Iya. Kalau kalian mau tahu alamat nanti bisa. Asrama Tanah Abang siap. Kacau lah. Dia nyasar. Saya ke-11 tadi. Iya. Giliran mau nyamperin lo nyasar lo. Iya. Mama, terima kasih. Makasih, Cing. Sudah hadir di sini. Membuka Membuka cakrawala berpikir gue akhirnya. Ternyata Mamat itu memang komika yang cerdas. Enggak, Gilbas itu mah udah predikat buat Gilbas dah, udah nggak usah kita. Oh iya, nggak jadi. Gilbas yang cerdas. Gilbas yang cerdas. Yang inspiratif itu Ari dan Abdur. Mamat ini pemabuk dan suka telat. Cing tadi jam 1 disuruh datang. Saya datang berapa? 1 kurang. Iya, 1 kurang. Kirain 1 lewat. Iya, lo apa ya namanya? Lo melakukan apa ya nama itu ya? 1 kurang kan? 1 kurang. Tidak telat kan? Tidak telat. Abdur, kita ulangi lagi. Iya. Abdur Janji jam 3. datang Jam 7. 4 jam. Iya. Terbukti ya? Terbukti. Karena emang goblok. Oke, Bapak, terima kasih, Makasih, Mat. Cing Sampai Abdel. ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.